Pernah kepikiran nggak ada sebuah negara yang namanya diambil langsung dari garis khatulistiwa? Nah, itu Ekuador. Tapi gimana sih Ekuador modern ini bisa terbentuk? Di balik pemandangannya yang indah banget, ternyata tersimpan kisah tentang peradaban yang hilang, penaklukan berdarah, dan semangat yang menolak untuk tunduk. Yuk kita kupas bareng-bareng lapisan sejarahnya. Nah, pertanyaan ini yang bakal jadi pemandu kita. Kita akan lihat gimana sebuah identitas baru bisa lahir dari puing-puing peradaban lain, sebuah proses yang, penuh konflik, tapi juga soal adaptasi dan ketahanan yang luar biasa. Perjalanan kita dimulai jauh sebelum para penakluk dari Eropa tiba. Oke, kita mundur jauh ke belakang ya. Jauh sebelum ada peta modern kayak sekarang. Wilayah yang kita kenal sebagai Ekuador ini adalah semacam mozaik peradaban. Dan kunci buat ngertiin mereka semua itu ya dari tanahnya sendiri yang unik dan beragam banget. Bayangin aja ada 3 dunia yang beda banget dalam satu negara. Pesisir Pasifik yang hangat, pegunungan Andes yang megah, dan hutan Amazon yang misterius. Nah, 3 lanskap yang super beda ini bukan cuma ngebentuk geografi, tapi benar-benar menempa masyarakat dan budaya yang beda-beda juga. Dan disinilah kita bisa lihat betapa cerdasnya mereka beradaptasi. Di pesisir, mereka jadi ahli pelaut dan pedagang. Sementara itu, tinggi di Andes, mereka berhasil menaklukkan lereng curam dengan sistem terasering yang rumit, membangun masyarakat yang sangat terorganisir. Kebayangkan, 2 dunia yang sangat berbeda, tapi bisa tumbuh di satu wilayah yang sama. Terus, muncullah sebuah kekuatan besar dari pegunungan. Mereka ini menyatukan banyak komunitas di bawah satu bendera, tapi bukan dengan cara baik-baik, melainkan dengan paksaan. Yap, inilah era Kekaisaran Inka. Kekuasaan Inka ini bisa dibilang kayak 2 sisi mata uang. Di satu sisi, mereka emang bawa tatanan administrasi sama jaringan ekonomi yang canggih. Tapi di sisi lain, semua itu didapat lewat penaklukan paksa. Banyak komunitas lokal yang kehilangan otonomi mereka, dan ini jadi titik yang sangat krusial. Ironis banget ya, kekuasaan Inka di wilayah ini ternyata nggak bertahan lama. Tepat saat mereka lagi rapuh karena perebutan kekuasaan internal, datanglah ancaman yang nggak pernah mereka duga dari seberang lautan. Sejarah kayaknya udah nyiapin panggung buat perubahan yang dramatis banget. Nah, pas Spanyol datang di abad ke-16, ini bukan lagi sekedar ganti penguasa loh. Ini tuh benturan peradaban yang bener-bener ngubah segalanya, secara total dan permanen. Orang-orang Spanyol ini datang bawa teknologi yang, nggak ada tandingannya waktu itu. Senjata api dan kuda. Pemandangan yang asing sekaligus menakutkan di Andes. Tapi senjata mereka yang paling mematikan justru yang nggak kelihatan. Penyakit, musuh senyap yang mereka bawa dari Eropa. Dan coba lihat ini deh, dampaknya kelihatan jelas banget. Wabah penyakit kayak cacar yang sama sekali nggak dikenal sistem imun penduduk asli menyebar kayak api. Ditambah kekerasan dan kerja paksa, populasi penduduk asli anjlok, bener-bener runtuh. Ini tuh salah satu tragedi demografis paling parah dalam sejarah manusia. Jadi, di atas puing-puing peradaban lama, Spanyol mulai ngebangun mesin kolonial baru yang kaku banget, yang dirancang cuma buat satu hal, mengeksploitasi tanah dan penduduknya. Poin paling pentingnya tuh ini, masyarakat kolonial itu dibangun di atas piramida sosial berdasarkan ras. Dan ini kaku banget. Di puncak ada orang Spanyol asli dari Spanyol. Di tengah ada keturunan mereka yang lahir di Amerika. Dan di paling bawah yang menopang semuanya adalah masyarakat pribumi. Di mana kamu lahir, itu yang nentuin nasib kamu. Dan struktur kayak gini jelas jadi sumber masalah selama ratusan tahun. Sistem ekonominya, ini eksploitatif banget. Semua kekayaan dari kebun, dari tambang, yang dikerjain paksa sama penduduk asli dalam kondisi yang sangat menindas, itu semua ngalirnya ke para elit kolonial dan kerajaan Spanyol. Ini sistem yang emang dirancang untuk menguras habis sumber daya. Nah, di tengah-tengah semua ini, ada satu institusi yang kuat banget, Gereja Katolik. Peran mereka bukan cuma soal spiritual, tapi juga jadi alat kekuasaan kolonial. Mereka mengontrol pendidikan, moral, dan kehidupan sehari-hari. Bisa dibilang mereka efektif menanamkan tatanan Spanyol ke dalam jiwa masyarakat. Tapi di sisi lain, secara nggak sengaja, gereja juga jadi tempat bercampurnya budaya-budaya baru. Tapi ya gitu deh, sekeras apapun penindasan, semangat manusia buat bebas itu nggak pernah bisa benar-benar padam. Pelan-pelan, benih-benih perlawanan pun mulai tumbuh. Kalau ngomongin perlawanan, jangan bayangin perang besar terus ya. Memang sih ada pemberontakan-pemberontakan kecil yang meletus sesekali. Tapi seringnya perlawanan itu sifatnya pasif.
Misalnya menolak untuk sepenuhnya ikut aturan atau diam-diam mempertahankan tradisi dan bahasa mereka. Ini tuh perjuangan buat mempertahankan jiwa mereka di tengah penjajahan. Masuk ke akhir abad ke-18, angin perubahan mulai kerasa nih. Ide-ide pencerahan dari Eropa soal kebebasan dan hak asasi manusia mulai nyebar ke Amerika Latin. Di saat yang sama, kekuatan Spanyol di panggung dunia juga mulai goyah. Nah, momen ini kayak ngebuka celah, sebuah kesempatan emas buat gagasan kemerdekaan tumbuh subur. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Gimana caranya sebuah bangsa bisa lahir dari abu bangsa lain? Sejarah Ekuador nunjukin kalau bangsa itu nggak cuma lahir, tapi terus-menerus ditempa. Warisan dari penaklukan ini, jejaknya masih jelas banget sampai sekarang. Dalam ketegangan sosialnya, dalam perpaduan budayanya yang unik, dan dalam perjuangan tanpa henti untuk mendefinisikan siapa mereka. Cerita ini belum selesai. Cerita ini terus hidup dalam diri setiap orang Ekuador.